Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Dan seperti biasa kita ditemani oleh seorang ekonom dan pakar kebijakan publik, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Ya, kali ini kita akan membahas topik tentang dilema impor beras ya. Impor beras yang telah disetujui oleh Mendag Zulkifli Hasan. Dan ini membuat petani mungkin merasa terancam ya, karena tentunya dalam waktu dekat itu akan ada panen raya. Oke, sebelum kita berlanjut diskusinya, kita tampilkan dulu, kita simak dulu video berikut ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap bahwa dirinya sudah menandatangani perizinan impor beras sebesar 500.000 ton. Zulhas menyebut dirinya sebelumnya sempat menolak sebanyak 2 kali rencana impor beras. Lantaran jumlah pasokan di Perum Bulog menipis, sehingga mau tak mau dirinya mengizinkan importasi dilakukan. Pernyataan Zulhas itu menyusul dengan adanya persetujuan lewat rapat koordinasi terbatas. Dengan adanya penandatanganan izin impor beras, Bulog diperintahkan untuk segera mengimpor beras kapanpun. Sementara terkait asal negara mana saja yang menjadi sumber impor beras, Zulhas masih belum bisa membeberkan. Selain itu, terkait besaran harga pasaran yang akan dijual konsumen, hal itu juga belum disampaikan. Sebelumnya, persediaan beras di Perum Bulog mulai menipis. Sementara Perum Bulog mendapatkan tugas untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun. Dari itu, untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton. Ya baik, itulah tadi sebuah cuplikan video dari Kompas ya mengenai rencana impor beras sebesar 500.000 ton. Dan Bang Matnur, ini mungkin kelihatannya ini ada sebuah dilema ya. Sisi lain kita akan dihadapkan terhadap ancaman krisis pangan, dan mungkin tiap negara juga mungkin pada saat krisis tersebut akan menahan ya pangannya untuk tidak diekspor. Nah, sementara kita impor beras karena kebutuhan untuk memenuhi persediaan. Di sisi lain juga petani akan panen raya dan khawatir harganya akan jatuh dan mengalami kerugian. Ini bagaimana Bang menanggapi ini Bang? Saya ingin sampaikan begini ya Bro Eko ya, bahwa impor beras tidak selalu buruk. Impor beras itu bisa membantu publik, masyarakat Indonesia itu saat terjadi paceklik. Kita mengalami shortfall dari panen. Ya, apalagi kita perlu menghitung bagaimana cadangan stok pangan kita sebagai bagian dari program apa yang disebut dengan ketahanan pangan nasional. Nah, tetapi yang perlu kritisi di sini adalah impor beras ini selalu menjadi polemik ya, karena kita belum memiliki data yang terintegrasi dan real time terhadap berapa sih sebenarnya stok pangan kita. Dan ini ya, saya kok melihat udah berapa presiden ya, ini selalu ada perbedaan data antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan juga Bulog. Ini kan informasinya, kenapa kita harus mengimpor? Karena hanya ada satu informasi dari Bulog yang mengatakan cadangan beras menipis, terutama untuk menghadapi awal tahun 2023, ya kan? Nah, informasi ini perlu dilakukan cross check nih, karena apa yang kita saksikan di lapangan adalah di berbagai daerah, orang masyarakat, orang petani lagi sedang, beberapa petani sudah baru saja selesai panen, sebagian lagi akan mengatakan Desember nanti adalah mulai masa panen yang terdekat. Nah, ini tidak dipertimbangkan oleh Bulog karena Bulog mungkin tidak punya data ini, bahwa petani
sedang siap-siap akan melakukan panen raya. Nah, tentunya ya saya ingin mengatakan begini, sebelum kita punya data yang real time tentang berapa sih cadangan ketahanan pangan kita secara nasional, maka sejak saat itulah yang namanya impor itu akan menjadi kontroversial. Kontroversial karena kayak seperti impor beras ini sudah disetujui dan ini akan dilakukan di akhir 2022, yaitu akhir, berarti kan hanya beberapa bulan lagi nih. Sementara petani ya itu perkiraannya di tanggal 20 sampai awal Januari itu akan melakukan panen raya. Kalau pemerintah mengimpor barang dan barang itu kemudian diedarkan di saat petani panen raya, maka petani kita secara nasional akan menjadi miskin. Mereka berharap ya harga jual mereka saat panen raya itu minimal bisa mengkompensasi segala keringat yang mereka telah investasikan di sawah bersama modal-modalnya, itu minimal bisa dikompensasi. Bayangkan kalau itu harganya rendah, ya petani akan mengalami kerugian dan akhirnya menimbulkan disintensif untuk para petani untuk bertani lagi. Bayangkan bahayanya itu, Bro Eko. Kalau seandainya petani sudah kecewa, dia menanam ternyata harganya jatuh dan dia bisa jadi akan meninggalkan pertanian. Lantas siapa yang akan ngurus pangan kita kalau para petani pada meninggalkan pertanian? Ini saya kira pertanyaan yang sangat strategis ya untuk dijawab ya, bukan oleh publik seperti ini ya, publik umum biasa, bukan. Ini pertanyaan untuk kalangan policy makers. Karena mereka punya kewenangan, mereka punya power yang diberikan oleh rakyat untuk memikirkan itu. Ya bagaimana ceritanya ini kalau seandainya kita hanya melayani para importir karena mereka akan mendapatkan profit dari impor ini, tapi kita melupakan petani. Dan bagaimana kalau petani itu kemudian dia rugi terus dan akhirnya dia tidak mau bertani lagi, maka kita akan mengalami satu krisis ketahanan yang luar biasa, ketahanan pangan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam policy makers ya, dalam pengambilan kebijakan publik harusnya berbasis pada data. Datanya dulu dilihat, dicek apa betul kondisinya menipis. Jangan-jangan hanya ada di gudang-gudang Bulog saja yang menipis, sementara di petani lagi berlimpah. Oleh karena itu kan harus disinkronkan. Ya, jadi kalau menurut saya begini ya, untuk menjaga kehati-hatian, karena ini kan sudah diketok ya 500.000 ton yang akan diimpor sampai akhir tahun ini, berarti kan hanya beberapa hari lagi. Oke, ini diimpor, tapi kawal betul agar impor-impor yang sudah direncanakan ini tidak masuk ke pasaran langsung dulu. Jadi disimpan dulu oleh Bulog, kemudian dikeluarkan atas perintah Mendagri berkoordinasi dengan Menteri Pertanian dan juga menteri terkait lainnya, ya, yang memutuskan ketika misalkan harganya sudah mulai naik, itu menunjukkan adanya kekurangan, baru itu diguyurkan. Tapi manakala ternyata berlimpah karena sedang panen raya, maka impor itu dikunci dulu dan dipastikan tidak ada yang bocor. Karena kita tahu nih Bulog ini yang kejadian di Sulawesi ya, ada 5.000 ton kalau saya tidak salah, itu katanya dipinjam. Artinya kan bocor. Yang harusnya itu bisa menjaga tahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani, tetapi bocor begitu saja, yang dirugikan akhirnya ya petaninya rugi ya, pemerintah dalam hal ini Bulog juga rugi karena ini pasti ada permainan ya di antara kepala gudang dengan oknum tertentu gitu. Nah, saya kira ini yang kita harus sampaikan kepada publik. Terima kasih, Bro Eko. Ya, baik, satu pertanyaan lagi, Bang. Sedikit ini kan di penyerapan tenaga kerja itu dari 135 juta tenaga kerja, 29% itu adalah yang paling besar dan didominasi oleh pertanian begitu. Tapi kenapa masih ada masalah dengan persediaan, Bang? Dan mengharuskan untuk impor begitu. Memang faktanya begitu bahwa masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani itu adalah mayoritas. Jadi kita sampaikan bahwa tenaga kerja, angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian dan perkebunan itulah yang mayoritas. Nah, oleh karena itu,
Kalau kita ingin bicara bagaimana mesejahterakan masyarakat Indonesia, maka kita bicara per sektor dulu, mana yang paling mayoritas, paling gede. Itulah yang harus disejahterakan gitu. Tenaga kerja paling banyak di sektor pertanian ini, tetapi kalau kita lihat growth-nya, kontribusi dia pertanian terhadap PDB itu rendah sekali, Bro Eko. Itu menunjukkan bahwa yang besar di pertanian ini ternyata tidak sejahtera. Itulah menjawab kenapa ketimpangan ekonomi itu makin hari makin terasa. Kenapa? Karena yang besar bukannya berkontribusi makin besar, malah kontribusinya terus menurun. Kalau ada pakai data grafik menarik ini, bagaimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDB itu kalau kita kelihatan itu grafiknya terus menurun. Ya, yang tadinya 25% di zaman Orde Baru, mungkin sekarang mencapai 10-12% saja. Sementara tenaga kerja yang di situ makin bertambah. Nah, itu yang menunjukkan bahwa kita ini berhutang sama petani, ya, tetapi policy makers kita ini belum mampu mesejahterakan petani. Saya kira sejak zaman Indonesia merdeka sampai hari ini, ya, petani kita ini selalu petani yang termarginalkan. Ya, mulai zaman Bung Karno, ya awal-awal kemerdekaan dia menerapkan marhenisme. Seorang petani marhen yang punya lahan walaupun tidak besar, tapi dia belum sejahtera. Makanya dia buat marhenis. Sampai Pak Karno jatuh digantikan oleh Pak Harto, sampai sekarang reformasi, masih saja petani kita belum sejahtera. Dan apalagi sekarang hambatan di kalangan petani adalah musuhnya adalah impor. Anda bisa bayangkan begitu dia bertani dan dia memperoleh hasil, ternyata hasil yang dia jual ke pasar itu ternyata harganya sangat-sangat rendah karena dia ngikutin harga impornya yang dibuka. Nah, kalau begini namanya pemerintah kita, policy makers kita tidak berpihak kepada para petani. Dan ini berarti tidak ada niat untuk mesejahterakan para petani di seluruh Indonesia yang merupakan komponen terbesar dalam angkatan kerja Indonesia saat ini. Demikian, Bro. Oke, baik. Saya kira sudah cukup clear ya. Dan semoga itu langkah yang tepat dan mungkin tata cara distribusinya ya agar panen nanti tidak menjatuhkan harga petani sehingga membuat petani mengalami kerugian. Gitu ya Bang ya intinya. Seandainya memang persediaan itu sangat dibutuhkan ya untuk ketahanan pangan. Ya baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai topik impor beras kali ini. Dan kita akan kembali di topik-topik yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Ya, terima kasih Bang Ahmad atas pencerahannya. Sampai jumpa di JSA yang akan datang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bro Eko. Sampai